Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-15 dan 16. Yehezkiel pasal 34 ayat 15 dan 16, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema Tuhanlah Gembala yang baik. Tuhanlah Gembala yang baik. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ini, Nabi Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan untuk bernubuat menentang para gembala-gembala Israel. Di dalam Yehezkiel pasal 34 ini, gembala-gembala Israel ini menunjuk kepada pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Baik pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan, juga pemimpin-pemimpin agama, di mana mereka dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan rakyat, untuk menggembalakan umat-umat Tuhan. Tetapi para pemimpin Israel, mereka mementingkan diri mereka sendiri. Tuhan mengecam mereka karena mereka melalaikan tugas mereka. Mereka seharusnya mensejahterakan rakyat, memperhatikan rakyat, membawa rakyat kepada hidup yang lebih baik. Tetapi mereka tidak melakukan tugas mereka. Mereka tidak memimpin rakyat dengan baik. Mereka mengabaikan tugas pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga Tuhan mengecam mereka. Tuhan menentang mereka. Di dalam Yehezkiel 34 ayat yang keempat dikatakan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak melaksanakan fungsi mereka dengan benar, tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka seharusnya memperhatikan rakyat yang ada, tetapi mereka tidak memperhatikan. Yang sakit mereka tidak obati, mereka biarkan. Yang hilang mereka tidak cari, mereka biarkan. Mereka tidak mempedulikan rakyat, mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Sehingga Tuhan menentang mereka, Tuhan memakai Nabi Yehezkiel untuk bernubuat menentang mereka. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang kedua dan ayat yang ke-8, mereka gembala-gembala, pemimpin-pemimpin, mereka hanya menggembalakan diri mereka sendiri. Saya akan bacakan ayat yang kedua, dikatakan, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Jadi mereka seharusnya memimpin rakyat, menggembalakan umat-umat Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka hanya menggembalakan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak memimpin rakyat
yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga Tuhan menentang mereka. Tuhan bangkit melawan mereka, melawan pemimpin-pemimpin Israel yang ada pada waktu itu. Tuhan membela umatnya yang tertindas karena perbuatan pemimpin-pemimpin Israel yang ada pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-10, Yeskiel 34 ayat yang ke-10 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Jadi Tuhan menentang mereka, karena mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mengambil keuntungan dari domba-domba, mengambil keuntungan dari rakyat. Tetapi mereka tidak melakukan tugasnya. Di dalam ayat yang ketiga, kalau kita baca dikatakan, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Jadi pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu mereka mengambil keuntungan dari rakyat. Mereka memeras rakyat, tetapi mereka tidak memimpin rakyat dengan baik. Tidak memperhatikan rakyat. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Yang penting saya senang, yang penting saya untung, yang penting saya tidak rugi. Orang lain terserah. Itulah prinsip dari pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Sehingga Tuhan menentang mereka, karena mereka tidak melakukan tugasnya. Dan Tuhan akan mengambil domba-domba. Tuhan yang akan menggembalakan domba-dombanya. Dan Tuhanlah gembala yang baik. Tuhanlah yang akan mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, mengobati domba yang terluka, memberi makan domba yang kelaparan. Tuhanlah pemilik domba-domba itu. Sehingga Tuhan mau mengambil domba-domba itu dan menggembalakannya sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dialah gembala yang baik. Dia menggembalakan umat-umatnya. Dia memperhatikan umat-umatnya. Dia mengasihi umat-umatnya. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan gembala kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan, Dia gembala yang sangat baik. Dia bukan hanya memelihara, Dia bukan hanya memperhatikan, Dia bukan hanya membimbing kita, tetapi Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita domba-dombanya. Berbeda dengan gembala-gembala Israel, pemimpin-pemimpin Israel yang pada waktu itu mereka mementingkan diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan, Dia gembala yang sangat baik. Pemazmur Daud berkata di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau Tuhan yang menjadi gembala kita, Tuhan yang membimbing kita, menuntun kita, memperhatikan kita, memelihara kita, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan, Dialah gembala yang sungguh baik dan sangat baik. Biarlah kita sebagai domba-domba, kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita bersyukur punya gembala yang sangat baik. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya, kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Ia yang selalu mengasihi kita dan bahkan sudah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau.
Engkaulah gembala yang baik. Engkau sudah memberikan nyawamu bagi kami untuk menyelamatkan kami domba-dombamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinanmu. Karena Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menuntun kami ke rumput yang hijau, Engkau yang membawa kami ke air yang tenang, Engkau yang menyegarkan jiwa kami, Engkaulah yang memiliki hidup kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.